Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya, kita ke cerita pendakian. Kali ini, Bang Bet masih akan melanjutkan cerita dari Bang Untung Prasetyo setelah cerita pendakian Gunung Lawu. Link videonya bisa kalian klik di pojok kanan atas ya. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Dan selamat datang di channel Bang Bet's Illustration. Setelah mengalami kejadian mistis di Gunung Lawu, Kasur kembali mengajak aku untuk mendaki ke sebuah gunung yang dekat dengan rumah salah satu saudaranya. Kasur yang memiliki saudara di kaki Gunung Arjuno lalu meminta izin pada orang tuanya untuk liburan ke Malang. Lagi-lagi, Kasur tidak meminta izin pada orang tuanya. Kasur harus berbohong agar diizinkan oleh kedua orang tuanya. Jul, kamu sama yang lain siapin barang-barang ya. Aku terima matangnya aja pokoknya. Ujar Kasur yang memang malas untuk prepare, terlebih untuk mengisi barang dan logistik. Siap, yang penting dananya ada buat beli logistik, jawabku yang sedang menghubungi Napi dan juga Bucek. Tenang Jul, kita nggak akan kelaparan. Nanti dari sini kita langsung ke rumah Pak Deko aja. Sampai di sana, kalau cuma makan, dijamin mah. Balas Kasur lagi. Yaudah, sini duitnya. Aku mau beli bahan-bahan makanan buat ngecamp nanti, ujarku yang sudah selesai menghubungi Napi dan Bucek. Napi sama Bucek jadi ikut kok. Nanti sekalian aku minta uang buat beli bahan-bahan dari mereka, ucapku pada Kasur. Beres Jul, duit mah ada, ujar Kasur yang memberikan 3 lembar uang 50 ribuan. Widih, kamu gadein barang apa lagi Sur? Celetuku yang ingat waktu itu ketika hendak mendaki ke Gunung Lawu. Kasur harus menggadaikan PS3 miliknya untuk tambahan ongkos waktu itu. Sialan, ini duit adem coy. Aku habis bantu abangku pindahan rumah. Kapok aku ngegadein barang-barang lagi, jawab Kasur padaku. Singkatnya, sampailah kami pada hari keberangkatan yang sudah kami sepakati. Aku, Kasur, Napi, dan juga Bucek yang sama-sama belum pernah ke puncak Arjuno sangat bersemangat sekali waktu itu. Karena dalam pendakian kali ini, masalah ongkos dan juga logistik terbilang sangat aman. Setelah menempuh perjalanan menggunakan bus malam, kami sampai di rumah Pak D-nya Kasur yang bernama Pak D Bandi. Beliau juga adalah seorang yang sudah dikenal di kalangan Basecamp Purwosari. Pak D Bandi yang sepertinya setengah hati dalam memberikan izin kepada kami untuk ke Gunung Arjuno sempat memarahi Kasur. Dia tahu kalau Kasur tidak meminta izin pada kedua orang tuanya. Awalnya, aku juga ragu untuk lanjut. Karena berkaca dari pengalaman yang sudah-sudah, pasti akan terjadi sesuatu di atas ketika di awal pendakian sudah ada sedikit kejanggalan. Harusnya kamu minta izin dulu sama bapak ibu mulai. Mendaki gunung itu jangan sembrono, ujar Pak D Bandi yang merasa kurang suka dengan apa yang dilakukan oleh Kasur. Kalau izin mendaki, bapak sama ibu udah pasti melarang saya Pak D, jawab Kasur dengan santainya. Karena tak enak hati pada kami, Pak D Bandi pun akhirnya mengizinkan kami untuk mendaki di hari Rabu. Karena pada hari itu ada beberapa rombongan yang juga ingin memuncak ke Gunung Arjuno. Cuaca cerah di pagi itu membuat kami sangat bersemangat. Kami juga tidak memiliki firasat akan terjadi hal ganjil di atas sana. Kami memulai perjalanan dari Basecamp Purwosari yang diantar langsung oleh Pak D Bandi. Sekitar pukul 5 pagi, kami sampai di pos 1 Ontobogo yang bertepatan dengan mendung gelap yang tiba-tiba mulai menyelimuti perjalanan kami. Setelah kurang lebih 2 jam, kami pun sampai di pos 2 dan kami beristirahat di sebuah warung yang memang ada di sana. Hujan yang semakin deras membuat kami harus lama berada di pos 2. Setelah hujan yang deras berhenti, kami pun melanjutkan kembali perjalanan menuju ke pos 3 yang Sakri. Perjalanan itu terbilang sangat singkat dan membuat kami agak berlama-lama dulu di pos 3. Tapi di pos 3 inilah awal dari malapetaka kami alami. Ketika Kasur berjalan dengan santainya menuju ke belakang petilasan yang ada di pos 3, entah apa yang Kasur lakukan saat itu. Tak lama setelah itu, tiba-tiba hujan deras kembali turun. Langit yang juga sudah berubah menjadi hitam membuat kami segera berlindung di luar area petilasan. Di tengah hujan deras yang mengguyur kami, tiba-tiba saja Kasur mengeluhkan sakit di bagian perut yang dengan cepat menjalar ke bagian burung perkutut milik Kasur. Aku, Napi, dan Bucek yang kebingungan pun segera membantu Kasur
yang sudah mulai merintih merasakan rasa sakit di bagian kemaluannya itu. Entah apa yang dilakukan kasur. Setelah merintih kesakitan, kasur lalu berjalan ke tempat yang tadi ia datangi. Dengan cepat, kasur kembali lagi sambil menahan sakit dan wajahnya terlihat pucat. "Sur, kamu kenapa? Kok barangmu jadi gede?" tanyaku yang merasa kebingungan melihat kondisi kasur. Nggak kenapa-napa, aman lah, jawab kasur sambil menggigit bibir bagian bawahnya. Sekitar setengah jam berlalu, hujan pun berhenti. Bersamaan dengan itu, rasa sakit yang tadi menyerang kasur pun menghilang, dan kami langsung melanjutkan perjalanan menuju ke pos 4. Setelah setengah jam berjalan dan mendekati pesarian Canggih yang Wenang, kasur kembali mengeluhkan sakit di bagian yang sama. Dan yang membuat kami sungguh terkejut adalah burung perkutut milik kasur tiba-tiba membesar dan wajah kasur terlihat sangat pucat. Bro, itu kenapa? Kok bisa jadi gede gitu? Tanya Bucek yang merasa curiga dengan apa yang sudah kasur lakukan. Aku buang air di tempat tadi, Jack, jawab kasur yang semakin merintih kesakitan. Aduh, bego, ujarku memarahi kasur. Sumpah, aku nggak tahu, Jul. Tak pikir itu warung yang kayak di pos 2 tadi, jawab kasur membela diri. Emang hidungmu nggak nyium bau dupa, Sur? Dasar blow on, celetuk Bucek yang merasa kesal dengan apa yang dilakukan kasur. Namanya orang nggak tahu, Jack, jawab kasur dengan nada merendah. Ya udah, ayo lanjut, imbu kasur yang membuat kami makin kebingungan. Lah, ini bocah kenapa ya? Celetuk Bucek yang mengikuti kasur berjalan menuju ke pos 4. Kasur yang biasanya hanya mengekor di belakang kini terlihat aneh dengan berjalan di bagian paling depan. Aku, Napi, dan Bucek merasa biasa saja dengan apa yang terjadi pada kasur. Dan anehnya, tak satu orang pun dari kami yang berpikir untuk turun atau berhenti melanjutkan pendakian ini. Padahal, sakit yang dialami oleh kasur tadi didapatnya secara instan sesaat setelah ia buang air kecil. Namun, tak ada dari kami yang curiga atau merasakan kalau sakit itu adalah sakit yang janggal. Hujan kembali mengguyur kami di tengah perjalanan menuju ke pos 4. Kasur yang tadi sempat merasa kesakitan di bagian kelelakiannya pun terlihat berjalan dengan sangat cepat tanpa rasa lelah. Sampai di pos 4, suasana terlihat sangat sepi. Tak ada pendaki lain atau orang-orang yang biasa melakukan ritual-ritual di gunung ini. Sesampainya di pos 4, kasur langsung memasuki bangunan yang sepertinya menjadi tempat untuk singgah bagi orang-orang yang sedang melakukan ritual. Sampai di dalam bangunan tersebut, kasur tiba-tiba menggeram dan tubuhnya jatuh ke tanah lalu berguling-guling. Hal itu membuat aku, Napi, dan Bucek kebingungan. Gak, kan, beneran? Ini bocah udah gak beres dari tadi, celetuk Bucek yang merasa ketakutan lihat kasur terus menggeram. Woi, tolongilah itu, ujar Napi yang langsung mendekati tubuh kasur. Bocah kurang ajar, ora-ono adab, mati kowe, ujar kasur dengan suara serak dan besar. Dan tiba-tiba kedua bola mata kasur berubah menjadi putih. Sontak aku dan yang lain pun bingung dan takut. Tapi karena tahu kalau saat itu kasur sedang kerasukan, aku pelan-pelan mengajak sosok yang ada di tubuh kasur untuk bermediasi. Mbah, maaf mbah, siapa yang ada di dalam tubuh teman saya ini? Tolong jangan ganggu teman saya mbah, seruku dengan tenang. Tapi tubuh kasur yang tadi rebahan di tanah tiba-tiba berdiri dengan tubuh sedikit membungkuk dengan satu tangan di belakang. Koncomu iki kurang ajar, ora duwe adab, ngregeti bangunanku. Saiki tak gowo sukmo bocah iki. Awakmu nang bali, lunga saka bangunan iki, jawab sosok yang memasuki kasur dengan bahasa Jawa. Aku yang tidak mengerti bahasa Jawa pun hanya diam terpaku mendengar apa yang dikatakan oleh sosok yang sedang merasuk ke tubuh kasur. Tapi untungnya, Napi mengerti dengan apa yang dimaksud oleh sosok itu dan mulai melakukan percakapan yang aku tak mengerti. Beneran Jul, kasur udah kencing di tempat yang ini, celetuk Napi yang membuat kami bertiga ketakutan. Nah, awakmu ngerti toh, bocah iki wis ngregeti bangunanku, ucap sosok yang ada di tubuh kasur. Maaf mbah, mungkin teman saya nggak tahu kalau dia sudah mengotori tempat sampeyan. Saya kenal baik teman saya ini mbah, jadi sepertinya dia tidak sengaja mbah,
Jawabku yang mulai merinding waktu itu. Awakmu tak tunggu ning bangunanku. Moro nang bangunanku. Ujar sosok yang sedang menguasai tubuh kasur waktu itu. Nabi, dia bilang apa barusan? Tanyaku yang tak mengerti maksud dari makhluk yang ada di tubuh kasur. Kamu ditunggu di tempat Mbah ini. Kamu disuruh datang ke tempat dia pokoknya. Ujar Nabi yang dengan sikap menangkap tubuh kasur yang tiba-tiba ambruk ke tanah. Lah, kenapa mesti aku? Kenapa bukan kamu atau Bujek? Jawabku yang takut dengan situasi seperti ini. Walaupun sebelumnya aku pernah mengalami hal ganjil di Gunung Lawu, tapi gunung ini rasanya lebih menakutkan. Langit yang gelap dengan gerimis yang terus turun membuat suasana semakin mencekam. Pi, kamu bohong kan? Masa cuma aku yang disuruh ke sana? Ibuku yang memang tak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Nabi. Demi Allah, Jul, masa iya sih aku bercanda pas situasi kayak gini? Balas Nabi waktu itu. Kasur, kamu jadi orang blow on banget deh. Kalau gini kan aku jadi orang repot. Kamu tuh cuma ngerepotin. Ujarku yang gemas dengan kelakuan kasur yang benar-benar abnormal itu. Udah, sana Jul. Kamu ajak ngopi sekalian sih Mbah. Celetuk Bujek yang masih berdiri memandang kasur. Kan, gila kamu. Gila, kalian berdua gila. Gak maulah kalau aku sendirian ke pos 3. Jawabku yang mulai kesal dengan apa yang kami alami. Ayolah, anterin aku dong. Masa kalian mau ninggalin aku sendiri? Imbuhku meminta salah satu dari temanku untuk menemani aku turun. Oke. Kalau aku gak mau, aku ogah. Kalau disuruh nunggu kasur sendirian. Kalau dia ngamuk gimana? Ujar Nabi yang sepertinya memang mau mengantar aku ke bawah. Aku juga gak mau. Malas juga nungguin kebo ini. Mendingan aku ikut turun Jul. Balas Bujek yang juga tidak mau ditinggal. Emang kuda kalian berdua. Ya udahlah, aku sendirian kalau gitu. Jawabku dengan kesal. Sebelum aku turun, aku, Nabi dan Bujek memindahkan dulu tubuh kasur ke sebuah tempat yang bentuknya seperti dipan. Tubuh tambun kasur membuat kami sedikit merasa keberatan. Dan tanpa babi bu lagi, aku langsung pamit turun. Aku meminta Nabi dan Bujek untuk menjaga kasur dengan baik. Pokoknya, aku gak mau dengar kabar kalau kasur kabur, hilang, atau mati. Pokoknya kamu berdua jaga yang benar nih King Kong. Jangan sampai lepas pokoknya. Ujarku memberi pesan kepada kedua orang temanku itu. Dengan membaca bismillah dan dengan niat menolong temanku itu, aku pun mulai berjalan turun. Aku tepis semua keraguan yang ada di hati benakku dan terus berjalan, walau rasa takut yang sangat luar biasa menemaniku malam itu. Aku terus berjalan di gelap malam yang dingin, ditambah gerimis untuk menemui sosok gaib yang katanya sudah menungguku di pos 3. Ketika sampai di petilasan Sang Hyang Wenang, aku merasa ada sosok yang berdiri di jalur. Dan sepertinya memang sosok itulah yang sedang menungguku. Sosok itu terlihat tersenyum dan melambaikan tangannya ke arahku. Tanpa rasa takut sedikit pun, aku berjalan ke arah sosok itu yang kukira adalah seseorang yang sedang melakukan ritual. Tapi ternyata aku salah. Ketika jarakku semakin dekat, aku kaget bukan main ketika melihat sosok mbah-mbah dengan tubuh kakek gemuk berdiri tanpa menginjakan kakinya di tanah. Sosok orang tua itu mengambang dan kakinya terlihat terbalik. Sosok itu lalu memanggilku dan mengajakku untuk berjalan mengikutinya. Suasana berubah menjadi hening ketika aku berjalan di belakang sosok kakek yang waktu itu namanya belum aku tahu. Tempat yang tadinya dingin berubah menjadi hangat dan suasana terlihat terang seperti saat senja. Temanmu itu bodoh atau memang tak mengerti. Lawung tempat itu disakralkan, kok malah dikencingi. Dasar goblok. Ujar kakek yang badannya hampir sama dengan kasur. Iya mbah, teman saya memang goblok. Tapi dia itu baik dan lugu. Jadi memang sering dibodohi teman-temannya mbah. Jawabku yang kini menikmati suasana hangat dan menenangkan. Kalau saja salah satu dari kalian memilih niat buruk, temanmu itu sudah kujadikan penghuni tempat ini le. Ujar sosok itu lagi. Itu, lihat di sana. Sukma temanmu sudah menjadi rebutan makhluk-makhluk gaib di sini. Imbuh sosok yang itu sambil menunjuk ke arah kasur yang sedang dibuli para lelembut Gunung Arjuno. Aduh, maafkan teman saya mbah. Saya berjanji akan menasihatinya dan saya juga akan ajarkan sopan santun serta tata krama kepada teman saya itu. Jawabku yang mulai bergidik melihat tubuh kasur dikeroyok oleh makhluk-makhluk gaib di sana. Ya sudah,
Kali ini aku maafkan. Tapi kalian harus membersihkan tempat yang sudah dikotori teman kalian. Dan aku juga minta adakan sedekah bumi untuk membersihkan tempat yang telah dikotori temanmu itu. Ujar sosok kakek yang sangat berwibawa itu. Baik mbah, saya akan bersihkan tempat yang sudah dikotori teman saya itu. Saya juga akan minta keluarganya untuk membuat selamatan mbah, jawabku yang masih merasa takut melihat kasur. Sekarang, makan dan minumlah dulu, Le. Kamu aku anggap sebagai tamu di sini. Jangan takut untuk kembali lagi ke tempat ini. Aku akan menjagamu dan orang-orang yang bersamamu. Ujar kakek itu sambil menunjukkan makanan dan minuman yang sudah tersaji di tempat tadi. Jangan takut, Le. Makanan dan minuman itu bukan sesaji atau makanan jin seperti yang kamu temui di Gunung Lawu. Ini makanan sungguhan dan tidak berakibat apa-apa untukmu, imbus sosok kakek itu lagi. Tanpa pikir panjang, aku langsung sikat habis ayam bakar yang sangat lezat dan nasi liwet yang rasanya sangat enak. Air putih di tempat itu juga terasa sangat nikmat, sejuk, dan terasa dingin di dalam tubuh. Terima kasih atas hidangannya, Mbah. Sekarang, apa boleh saya kembali ke tempat teman-teman saya berada? Ujarku yang memang sudah merasa sangat kenyang. Bawa ini, Le. Nanti basuhkan ke wajah temanmu itu. Dan ingat satu hal lagi, Le. Malam ini, tetaplah berada di bangunan itu. Jangan ada yang keluar dari sana, karena sudah ada banyak makhluk yang mengincar kalian. Balas kakek itu sambil memberiku sebuah wadah air yang terbuat dari bambu. Teruslah berjalan lurus ke depan. Jangan sekali-kali kamu menoleh ke belakang. Imbuh kakek itu yang langsung mempersilahkan aku untuk pergi. Sesuai petunjuk dari kakek, aku pun berjalan terus ke depan tanpa menengok ke kanan dan ke kiri. Tak butuh waktu lama, tiba-tiba aku sudah berada di jalur pendakian menuju ke pos 4. Setelah berjalan sebentar, aku mulai mendengar suara Napi dan Bucek yang sepertinya sedang membuat makanan. Assalamualaikum, ucapku yang mulai masuk ke bangunan tempat mereka berada. Waalaikumsalam, jawab Napi dan Bucek bersamaan. Kasur gimana kabarnya? Tanyaku sambil melihat tubuh kasur yang sedang tidur pulas. Ini tidur apa pingsan sih? Imbuhku lagi. Sekitar 1 jam lalu, Jul. Dia sadar, tapi badannya menggigil kedinginan, kayak orang kena hipo, jawab Napi sambil terus memasak. Habis gigil, dia ngoceh gak jelas, bikin kita panik, imbuh Bucek yang mendekati tubuh kasur. Nah, kamu gimana, Jul? Udah ketemu sama sosok itu? Tanya Napi padaku. Alhamdulillah udah. Nih, aku dikasih air buat ngobatin kasur, jawabku yang segera membasuh wajah kasur dengan air yang kubawa di wadah bambu tadi. Alhamdulillah, balas Napi dan Bucek serentak. Setelah aku membasuh tubuh kasur, dari arah luar terdengar suara riuh yang sepertinya menuju ke arah kami. Aku pun langsung memberikan kode kepada kedua temanku untuk diam dan tidak bersuara. Beberapa saat kemudian, angin kencang tiba-tiba datang dan berhembus masuk menerpa kami yang berada di dalam bangunan itu. Belum hilang angin yang bertiup dengan kencang itu, terdengar suara tawa dari sosok makhluk-makhluk yang tak kasat mata. Suara itu menggema dan sungguh membuat nyali kami ciut. Kami terdiam di posisi kami masing-masing. Ketika suara-suara tadi mulai menghilang, tiba-tiba muncul 2 orang yang berdiri di depan pintu bangunan. Kedua orang itu membentak kami dan berkata kasar pada kami. Iya, mereka berdua meminta kami semua untuk keluar dari tempat ini. Bucek yang tubuhnya gemetar memilih tidur di samping kasur dengan menutup bagian wajah serta telinganya. Sementara aku dan Napi terus memandang kedua orang asing yang masih memaksa kami untuk segera pergi itu. Aku memberikan kode pada Napi untuk tetap diam dan jangan bergerak walau kedua orang itu terus memaki-maki kami. Aku ingat apa yang kakek katakan tadi, bahwa kami ini sedang diincar oleh makhluk-makhluk gaib tempat ini, sehingga kakek itu meminta kami untuk tidak keluar dari bangunan tempat kami berada. Setelah beberapa saat, kedua orang asing itu tiba-tiba menghilang tanpa terdengar langkah kaki mereka pergi. Kemudian, hujan deras kembali datang disertai petir yang saling menyambar, dan itu membuat kami merasakan kantuk yang luar biasa. Tanpa butuh waktu lama, aku, Napi, dan Bucek akhirnya tertidur dengan lelap. Dan anehnya, Bucek dan Napi mengalami mimpi yang sama di tempat ini dan bertemu dengan sosok yang sama. Menurut cerita Napi dan Bucek, tiba-tiba saja keduanya berada di jalur pendakian yang belum pernah mereka lewati. Jalur dengan vegetasi rapat yang ditutupi kabut membuat mereka berdua bergidik ngeri dan diselimuti ketakutan. Bucek yang ada di depan mulai mengajak Napi melangkah menuruni jalur pendakian yang agak miring itu ke sebelah kiri.
Mereka berdua merasa sudah berjalan sangat jauh. Tapi anehnya, mereka kembali ke tempat semula yang ditandai oleh dua pohon yang besar yang berada di kanan kiri jalur. Napi yang punya inisiatif lain mencoba mengajak Bucek untuk berjalan ke arah sebaliknya. Tapi Bucek kekeh untuk tidak melakukan itu. Terjadilah perdebatan sengit antara keduanya yang hampir saja memisahkan kedua kawan itu. Namun, Napi akhirnya mengalah dan menurut apa yang Bucek katakan. Mereka kembali berjalan di jalur menurun dan berharap menemukan aku dan Kasur atau pendaki lain yang ingin ke base camp. Ketika sudah lama berjalan menurun, Napi dan Bucek akhirnya melihat dua pendaki yang berjalan di depannya. Mereka memanggil kedua pendaki itu, meminta untuk kedua pendaki itu agar menunggu mereka. Namun hal aneh terjadi lagi. Ketika tiba-tiba dua pendaki yang mereka lihat berada jauh di depan, muncul di belakang mereka. Kedua pendaki dengan pakaian lusuh dan tas carrier yang sudah robek di beberapa bagian itu. Wajah mereka sangat pucat dan tatapan matanya sangat kosong. Tanpa berkata-kata pada Napi, kedua pendaki itu berjalan mendahului Napi dan Bucek. Sontak kedua kawanku itu kebingungan dan berlari untuk menjaga jarak dari kedua pendaki aneh tadi. Sampai di percabangan jalan, kedua pendaki dengan wajah pucat itu berpisah. Satu mengambil arah ke jalur kanan yang agak menanjak, sementara satunya lagi mengambil jalur kiri yang menurun. Merasa bingung dengan apa yang mereka lihat, Bucek dan Napi lalu berhenti untuk berpikir sejenak sebelum memutuskan untuk mengambil jalur mana yang harus mereka tuju. Ketika rasa bimbang membuat Bucek dan Napi sulit untuk memilih, tiba-tiba dari arah atas, tepatnya jalur yang agak menanjak ke sebelah kiri, terdengar suara aku memanggil-manggil nama mereka. Dan karena tak ada pilihan yang lebih baik, mereka pun mengikuti jalur itu. Mereka berharap suara yang memanggil mereka adalah aku. Rasa lelah, haus, dan lapar mulai mereka rasakan. Dan bersamaan dengan itu, hujan kembali turun dengan deras. Napi yang hampir menyerah karena sudah tak mampu lagi berjalan, dibantu oleh Bucek dengan memapah tubuh lemah Napi. Bucek yakin di depan sana ada jalan keluar menuju tempat mereka berada sebelumnya. Harapan Bucek pun terwujud ketika cahaya menyilaukan tiba-tiba muncul di depan mereka. Suaraku terdengar semakin jelas memanggil nama mereka berdua. Dan dengan semangat yang tersisa, Bucek terus memapah Napi yang benar-benar sudah sangat lemas waktu itu. Dan ketika kedua kawanku itu mulai memasuki cahaya yang sangat menyilaukan tadi, keduanya tersadar dengan tubuh yang menggigil kedinginan. Air mata terlihat membasahi pipi Bucek dan Napi. Kupeluk kedua kawanku itu setelah mereka tersadar. Kejadian sama pun menimpa Kasur yang saat itu seperti tidur pulas. Setelah rasa kantuk yang hebat menerpaku, Napi dan Bucek, aku sebenarnya juga tidur dengan lelap. Tapi di dalam mimpi, aku kembali bertemu dengan sosok kakek tadi yang mengajakku masuk ke alam gaib. Kakek itu memintaku untuk tidak berjalan mengikuti jalur pendaki yang tiba-tiba saja ada di depanku. Kakek itu memintaku untuk lompat ke bawah agar dapat menolong teman-temanku. Hal tidak masuk akal itu pun kutolak, karena di bawahku adalah jurang dengan rimbunan pepohonan. Tapi kakek itu hanya tersenyum dan langsung mendorong tubuhku. Tiba-tiba aku terbangun dari mimpi yang menurutku sangat aneh. Di antara kami berempat, tinggal aku yang tersadar. Aku melihat tubuh Napi mulai gemetar, disusul tubuh Bucek dan juga tubuh Kasur. Kejadian itu membuat aku kebingungan. Dan di saat bersamaan, ketika temanku itu mengalami kedinginan yang sangat hebat, aku menepuk-nepuk pipi ketiganya secara bergantian dan terus memanggil nama mereka satu persatu supaya ketiganya segera tersadar. Dari cerita Kasur, ia merasa tubuhnya diseret oleh beberapa makhluk yang sangat menyeramkan. Setelah itu, tubuh gempal Kasur dilemparkan ke dalam jurang yang dipenuhi rimbunya pepohonan. Tapi Kasur yang masih sadar dapat meraih akar pohon dan menghentikan tubuhnya menggelinding. Kasur pun bangkit dan mulai berjalan mencari jalur pendakian. Sama seperti yang Bucek dan Napi alami, Kasur terus berputar-putar di tempat yang sama. Setelah bertemu dengan dua pendaki yang berwajah pucat, Kasur mendengar suaraku memanggil namanya. Karena yakin bahwa itu suaraku, Kasur pun langsung mengikuti arah suaraku. Apa yang Kasur alami sangat mirip dengan apa yang Napi dan Bucek alami juga. Dan setelah masuk ke cahaya yang menyilaukan mata, Kasur pun juga akhirnya terbangun. Beruntungnya dalam mimpi tadi, kakek tua yang mungkin menguasai salah satu tempat di gunung ini mendorong aku dengan tujuan agar aku tidak mengalami mimpi yang sama dengan mimpi yang dialami Bucek dan Napi. Imbas dari perbuatan Kasur yang dengan bodohnya membuang air kecil sembarangan.
Namun, kami tak bisa menyalahkan kasur sepenuhnya karena kasur melakukan hal itu didasari oleh ketidaktahuannya. Bucek dan Napi yang awalnya marah dengan kasur pun akhirnya dapat mengerti dan bisa mengambil hikmah dari pendakian kami ini. Sebagai tim, seharusnya kami saling menjaga dan saling mengingatkan, saling peduli satu sama lain, dan tidak menyalahkan atas apa yang salah satu dari kami alami. Setelah kondisi kami membaik, kami pun kembali tertidur hingga matahari menerangi tempat kami berada. Kami terbangun ketika rombongan Pak Debandi datang. Beliau sudah merasakan firasat buruk ketika kami berangkat mendaki. Hingga akhirnya, beliau memutuskan untuk menyusul kami bersama orang-orang dari sekitar tempat tinggal Pak Debandi. Pak Debandi juga membawa seorang yang mengerti akan hal mistis di Gunung Arjuno, seorang lelaki paruh baya yang bernama Pak Wasito. Ia mengobati kasur di bangunan tempat kami berada. Napi dan Bucek juga ikut diobati. Hanya aku saja yang tidak mendapatkan pengobatan dari beliau, karena beliau tahu kalau aku sudah bertemu dengan sosok yang menguasai tempat di gunung ini. Ketika kondisi ketiga temanku membaik, kami pun diajak turun untuk menuju ke pos 3. Di sana, kami membersihkan lagi tempat yang sudah dikotori oleh kasur. Sambil terus berdoa dan meminta maaf, kasur lalu membersihkan di bagian yang ia kencingi. Selain itu, Pak Debandi dan juga Pak Wasito juga membersihkan ruangan yang dipercaya menjadi tempat sakral tersebut. Setelah dirasa cukup, kami pun mulai meninggalkan pos 3 dan turun ke base camp. Tak butuh waktu lama juga, kami langsung pulang ke rumah Pak Debandi. Sesampainya di rumah, amarah Pak Debandi pun mulai diluapkan. Beliau memarahi kami habis-habisan, terutama kasur yang sudah sangat sembrono di gunung itu. Tapi karena memang kasur tak tahu kalau tempat itu dikeramatkan, lagi-lagi kasur beralasan kalau ia tak tahu. Pak Wasito yang merasa maklum dengan apa yang dilakukan oleh kasur pun meminta Pak Debandi untuk berhenti memarahi kami. Aku ini marah karena merasa khawatir dengan kalian. Coba kalau sampai terjadi hal yang tidak diinginkan, pasti aku juga yang akan bertanggung jawab, ujar Pak Debandi sambil menghela nafas panjang. Udah, ndak usah diceritakan kejadian ini kepada ibu dan bapakmu. Pak De malu, imbuh Pak Debandi yang terlihat sudah tenang. Nggih Pak De, maafin saya udah bodoh di atas sana, jawab kasur dengan wajah tertunduk. Lagian kamu kok ya bodoh banget toh Sur. Apa yang ndak bisa cari tempat lain buat kencing, ujar Pak Debandi yang terlihat tersenyum walau berkata dengan nada suara tinggi. Kebanyakan nonton film kartun tuh Pak D, jadi otaknya nggak berkembang, badannya aja tuh yang ngembang, celetuku yang disambut tawa oleh semua orang yang berada di rumah Pak Debandi. Yah, biar bodoh-bodoh gini, Suryadi ini adalah keponakan kesayangan saya Mas. Jadi ya mau gimana lagi, ditukar juga nggak bisa, ujar Pak Debandi yang membuat suasana tegang seketika menghilang. Kamu belajar Sur, bebelmu itu bersarang terus di kepalamu, imbuh Pak Debandi yang laki-laki membuat kami tertawa pecah saat itu. Kasur yang memang bersalah pun hanya bisa tersenyum ketika Pak Debandi terus meledeknya. Bagi kasur, Pak Debandi yang tidak marah adalah hal yang sangat membahagiakan saat itu. Dan untuk kalian semua, kalau mendaki itu saling mengingatkan, lihat dengan saksama kondisi satu dan yang lain. Gunung itu bukan tempat sembarangan. Adab, sopan santun, tata krama harus dijaga, ujar Pak Wasito menasihati kami. Beruntung, kalian tidak dibawa ke tempat yang sering menyesatkan para pendaki, imbuh Pak Debandi. Sekarang, kalian istirahat dulu. Nanti malam Pak D akan mengadakan acara pengajian untuk meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalian juga ikut ngaji malam ini ya, ujar Pak Debandi lagi sambil menyeruput kopi hitamnya. Iya Pak D, jawab kami serentak. Setelah mengikuti pengajian yang diadakan oleh Pak Debandi, kami merasa lebih tenang dari sebelumnya. Ketakutan akan hal mistis yang mungkin akan kami alami lagi perlahan menghilang dari benak kami semua. Keesokan harinya, kami pun berpamitan untuk kembali lagi ke Jakarta. Pak Debandi mempersilahkan kami kembali dengan sangat mewanti-wanti pada kami agar tidak menceritakan kejadian ini kepada orang tua kasur. Pokoknya jangan sampai adikku tahu ya Mas, ucap Pak Debandi. Siap Pak D, kami akan menjaga kisah yang kami alami ini, jawabku mewakili teman-temanku. Biar nanti Pak D yang ceritakan langsung pada orang tua Suryadi, biar nggak jadi salah paham, imbuh Pak Debandi menjelaskan. Setelah kami sampai di Jakarta, kasur minta maaf pada kami atas apa yang menimpa kami semua.
Tentunya kami juga sudah memaafkan kasur karena tidak tahu jika itu adalah tempat yang sakral. Yah, namanya orang gak tahu, mau gimana lagi Sur. Kita udah maafin kamu. Kamu juga gak usah ngerasa bersalah atas kejadian kemarin. Yang penting kita semua selamat dan siap untuk menggapai puncak-puncak gunung lainnya. Jawabku yang mendapat 2 jempol dari Napi dan Bucek. Tenang Sur, yang penting kita kembali pulang dengan selamat. Tapi ingat, apa yang dibilang sama Pak Dibandi kemarin, kamu harus belajar, biar pinter. Ujar Bucek yang membuat kami semua tertawa. Itulah tadi kisah pendakianku bersama kasur, Napi, dan juga Bucek. Buat Bucek dan Napi, kapan kita mendaki lagi bro? Buat dan kasur, terima kasih sudah bisa membawa aku makan enak di Gunung Arjuno. Hahaha. Salam rimba, salam lestari dari Panjul. Dan sampai jumpa di cerita-cerita pendakianku selanjutnya yang pastinya akan seru untuk kita simak bersama. Juga jangan lupa like, share, dan juga komen di video ini ya. Parah sih, kalian selalu nonton, tapi untuk like, untuk komen, aduh kenapa pelit banget. Tolong ya, buat support juga channel ini. Terima kasih. Sekian, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.